Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Setiawan dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membongkar dan memasang komponen-komponen hardware pada casing komputer. Yang pertama, lepas kabel data yang tertancap pada HDD, ODD, dan motherboard. Kabel data sendiri biasanya berwarna hitam atau merah dan memiliki dua kabel, yang satu tertancap pada HDD ke motherboard, yang kedua motherboard ke ODD. Yang kedua, lepas kabel power yang keluar dari PSU yang tertancap pada motherboard, HDD, ODD, dan prosesor. Jika semua kabel sudah terlepas dari motherboard, HDD, ODD, dan prosesor, selanjutnya lepas baut pengunci yang tertancap pada casing komputer dan PSU dengan menggunakan obeng. Jika semua baut sudah terlepas, selanjutnya angkat PSU keluar dan taruh di luar casing komputer. Yang ketiga, lepaskan ODD dengan cara membuka semua baut pengunci pada casing komputer dan ODD tersebut dengan menggunakan obeng. Setelah semua baut pada ODD dan casing terlepas, keluarkan ODD dengan cara mendorongnya keluar dari casing. Yang keempat, lepaskan HDD dengan cara membuka semua baut pengunci yang tertancap pada HDD dan casing komputer. Setelah semua baut terlepas, angkat HDD keluar casing. Yang kelima, lepaskan semua kabel yang tertancap pada motherboard seperti front panel yang biasanya tertancap di pinggir motherboard. Yang keenam, lepaskan motherboard dari casing komputer dengan cara membuka semua baut pengunci yang terdapat pada semua ujung motherboard dan disertai heatsink fan, prosesor, memori RAM, dan lainnya, dan ikut diangkat bersamaan dengan motherboard. Yang ketujuh, setelah motherboard diangkat ke keluar casing, selanjutnya lepas memori RAM yang tertancap pada motherboard dengan menekan ujung kedua sisi memori RAM. Yang kedelapan, lepaskan baterai CMOS dengan menekan pin di sampingnya. Yang kedelapan, lepaskan baterai CMOS yang masih tertancap pada motherboard dengan cara menekan pin yang terdapat pada soket baterai CMOS. Yang kedelapan, lepaskan baterai CMOS yang tertancap pada motherboard dengan cara menekan pin yang terdapat pada samping baterai CMOS. Yang kesembilan, lepaskan heatsink fan dengan cara membuka semua baut pengunci pada semua sisi heatsink fan. Biasanya heatsink fan juga memiliki beberapa jenis, yang satunya tidak menggunakan baut tetapi dengan cara ditekan atau diputar searah jarum jam supaya pengunci dapat terlepas dari motherboard dan heatsink fan dapat diangkat dari motherboard. Yang terakhir atau yang 10, lepaskan prosesor dengan cara membuka soket prosesor agar prosesor dapat dikeluarkan, dan jangan lupa menutupnya kembali agar pin-pin di dalamnya tidak rusak atau terkena benturan oleh benda-benda lainnya. Itu dia caranya membongkar PC atau komponen-komponen hardware dalam casing komputer. Selanjutnya cara memasangnya kembali atau merakit
komponen-komponen hardware dalam casing komputer. Yang pertama, memasang prosesor pada tempatnya dengan cara membuka soket prosesor dan mencari segitiga pada ujungnya. Setelah segitiga tersebut ditemukan, lalu cari juga pada prosesor. Di setiap ujungnya pasti ada salah satu gambar segitiga dan cocokkan pada ujung pada soketnya. Setelah itu tutup kembali dan kunci soket prosesor dan jangan sampai terlepas maupun tergeser. Jika prosesor tidak pasang dengan benar, maka prosesor akan tidak bekerja dengan sesuai kerjanya. Prosesor sendiri sangat penting karena dia adalah otak dari sebuah komputer yang memproses semua data maupun perintah. Selanjutnya, pasang hengsivan dengan cara memasang baut-baut pengunci di setiap ujungnya dan ditempelkan pada motherboard, dan jangan lupa dikunci rapat-rapat supaya tidak terlepas. Dan fungsinya sendiri hengsivan untuk mendinginkan prosesor dan membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor. Setelah bautnya terpasang, jangan lupa menancapkan kabel yang terhubung dari hengsivan ke motherboard supaya hengsivan dapat menerima daya dan arus dari motherboard yang dihasilkan oleh PSU yang disalurkan dari motherboard menuju ke kabel hengsivan. Selanjutnya, pasang baterai CMOS kepada tempatnya yang terdapat pada motherboard dengan memasukkan dan menekan baterai CMOS supaya dia tidak terlepas. Baterai CMOS sendiri memiliki fungsi untuk menambahkan power untuk menyimpan konfigurasi BIOS supaya tidak hilang. Selanjutnya, pasang memori RAM ke motherboard dengan cara menaruhnya kepada tempatnya dan menekannya agar dapat mengunci supaya dia tidak terlepas. Dan memori RAM sendiri memiliki fungsi untuk menyimpan perintah sementara sebelum diproses. Selanjutnya, memasang memori RAM ke motherboard dengan cara membuka kunci slot agar memori RAM dapat ditancapkan dengan cara dimasukkan ke dalam slot memori tersebut dan ditekan menggunakan kedua ibu jari agar sampingnya dapat mengunci supaya memori RAM tidak terlepas. Memori RAM sendiri memiliki fungsi sebagai penyimpan perintah sementara sebelum perintah tersebut diproses. Nah, setelah komponen-komponen tadi terpasang ke motherboard, selanjutnya pasang motherboard ke dalam casing komputer dengan memasukkan dan menancapkan baut-baut pengunci sesuai dengan lubangnya tepat di dalam casing komputer dan motherboard. Cara mengunciannya dengan cara memasukkan baut-bautnya ke dalam lubang-lubang yang telah tersedia dan dikunci menggunakan obeng agar baut-baut tersebut tidak longgar agar dapat menyengkram motherboard ke dalam casing. Motherboard sendiri memiliki fungsi sebagai papan induk rangkaian yang digunakan untuk menancapkan semua komponen-komponen seperti prosesor, hengsivan, memori RAM, baterai CMOS, kabel data, dan peripheral lainnya agar komputer dapat berjalan dengan atau bekerja dengan lancar. Selanjutnya, pasang ODD dengan cara mendorong dari keluar ke masuk dalam lubangnya dan menguncinya dengan baut yang disediakan pada tempatnya.
Selanjutnya, pasang ODD dengan cara mendorongnya dari luar masuk ke dalam tempatnya dan menguncinya dengan baut menggunakan obeng supaya tidak bergoyang atau bergetar, atau bisa lebih parahnya terlepas dari casing komputer dan rusak. ODD sendiri memiliki fungsi untuk membaca atau menulis file dengan media penyimpanan optical disk seperti CD, DVD atau BD. Selanjutnya, pasang HDD dengan cara memasukkan dan mengunci menggunakan baut penguncinya di dalam casing komputer. HDD sendiri memiliki fungsi sebagai alat penyimpan file berkapasitas besar dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, pasang front panel dengan cara menancapkannya ke pin yang telah tersedia di motherboard. Selanjutnya, pasang PSU dengan cara memasukkannya ke dalam casing dan dikunci menggunakan baut pengunci menggunakan obeng. Setelah semua baut pengunci terpasang, tancapkan semua kabel power yang keluar dari PSU, seperti kabel power motherboard ditancapkan kepada motherboard, kabel power SATA patah ditancapkan pada selanjutnya pasang kabel yang keluar dari PSU ke motherboard, HDD dan ODD. Yang terakhir, tancapkan kabel data yang ada ke HDD menuju motherboard dan motherboard menuju ODD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.